Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin bertemu dengan Dewi Piro. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan rumah Kon Walton. Di sana ada kelompok Zenith yang menghadap ke Kon Walton. Dia berkata, "Kami hakim yang berafiliasi dengan kelompok Zenith. Maafkan saya, tapi karena ada keadaan khusus, kami tidak bisa memberikan nama kami." "Kenapa para hakim datang kemari?" "Kami datang di bawah perintah oleh atasan untuk melacak para pendusta. Dan saat kami sedang melakukan itu, kami menemukan ini. Teridentifikasi bahwa pemimpin Zenith daerah ini adalah seorang pendusta. Dan setelah menerima pengakuan, dia langsung dieksekusi. Ini persoalan internal yang besar untuk kerahasiaan dalam kelompok. Jadi kami mengeksekusinya secara menyeluruh. Aku harus memberinya apresiasi terhadap keberanian kalian. Tapi kalian berani melakukan pembunuhan di daerah kekuasaanku. Apa kalian sudah bosan hidup? Kami hanya menghukum para pendusta yang ada di kelompok Zenith. Aku adalah hakim atas negeri ini. Tidak seorang pun yang boleh melukai orang lain di Hais tanpa seizinku. Mohon dengarkan kami. Kelompok Zenith, kalian telah melewati batas." Utusan Zenith bergumam, "Dia akan membunuhku kalau begini terus. Tapi bukan berarti kami bisa mundur begitu saja." Utusan itu berkata, "Sayang sekali Kon Walton, menentang kelompok Zenith bukanlah suatu keputusan yang bijak." Setelah dia berkata seperti itu, tiba-tiba tangan dia terpotong oleh serangan Kon Walton. Kon Walton berkata, "Setelah tanganmu, selanjutnya bisa saja kepalamu yang melayang. Jika kamu setidaknya masih ingin memiliki kepalamu, aku sarankan kamu keluar dari Hais." Ternyata di sana sedari tadi ada Ras. Ras bergumam, "Seperti yang diharapkan dari Kon Walton, dia bahkan tidak membuka topik Chimera sekalipun. Dia hanya terfokus pada persoalan di daerah kekuasaannya. Jika semuanya berjalan seperti ini, maka sudah jelas kalau kami berada di puncak." Utusan Zenith itu berkata, "Maafkan kami. Kelompok kami akan membayar ganti ruginya secara resmi. Mohon ampuni kami." Utusan Zenith bergumam, "Aku tidak boleh lupa kalau Hais adalah batu loncatan untuk pelebaran kelompok Zenith di daerah barat." Kon Walton berkata, "Aku tidak akan mengulang perkataanku. Kamu telah kehilangan kepercayaanku. Aku akan memutuskan seluruh hubungan dengan kelompok Zenith." Ras bergumam, "Apakah ini cara Kon Walton menyelesaikan sebuah masalah?" Utusan Zenith berkata, "Kami akan pergi." Ras bergumam, "Aku hampir merasa kasihan dengan para makhluk yang tidak bisa dipercaya ini." Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada Ricky dan Ana. Ana berkata, "Siapa ini, Kak? Aku akan memberi sambutanku sekali lagi. Aku adalah Defense Executor dari kelompok Piro, Ras Armatik. Sebagai pembawa pesan Dewi, Anda
akan menjadi simbol dari kelompok Piro. Nona Ana suatu hari akan bangkit sebagai seorang sains. Dan ketika hari itu tiba, mata Ana akan terbuka dan dapat melihat ke seluruh dunia tanpa ada satupun yang luput dari pandangannya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengantar kalian berdua pergi ke Afton. Jadi, mohon jangan khawatir. Benarkah? Benar. Ana akan bisa melihat. Syukurlah Ana. Sungguh, aku sangat bersyukur. Ras bergumam, tidak peduli kesulitan apa yang akan kami hadapi. Aku mohon untuk melindungi mereka berdua ini. Kita beralih di tempat Jaemin. Dia bergumam, saat ini ke-12 dewa terbagi menjadi banyak faksi. Itu juga menjadi alasan kenapa Zenith mencoba untuk membuat Chimera Paladin. Aku bisa menebak kalau Piro sedang diisolasi. Jika aku ingin tahu lebih jelas, aku harus pergi ke Afton. Ayo kita lakukan. Aku pasti bisa. Jaemin pun pergi ke ibunya dan dia berkata, "Ibu, ada apa Jaemin? Aku suka minum teh dengan ibu dan Sarah. Tapi bukannya kamu sering mengatakan bosan?" "Tidak pernah kok." Jaemin bergumam, "Apa aku sudah ketahuan oleh ibu?" Ibu Jaemin berkata, "Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kamu inginkan dari ibu?" "Aku hanya sedang merasa sangat bersemangat hari ini. Katakan saja apa yang kamu mau. Aku akan mendengarnya." "Benarkah?" "Tentu saja anakku. Kalau begitu, aku ingin pergi mengunjungi keluarga ibu yang berada di Afton." "Kenapa tiba-tiba mau ke sana?" "Aku dengar ada gunung dan gelembung air yang besar. Kalau dipikir-pikir lagi, aku memang sudah punya rencana untuk mengunjungi keluargaku minggu depan." Kita beralih di tempat Ras. Ras menyapa Jaemin. "Jaemin, dari mana kamu?" "Aku habis ketemu ibu." "Terus, kenapa kamu ada di sini?" "Ada sesuatu yang harus aku sampaikan pada Kon Walton." "Dengan ayah?" "Benar, aku baru saja menyampaikan kepadanya kalau saat ini saatnya bagiku untuk kembali. Aku sebenarnya juga ingin memberitahumu kalau Ricky dan Ana akan ikut kembali denganku." "Oh, begitu." Jaemin bergumam, "Bukankah itu sudah jelas? Mereka kan pembawa pesan dan sains." Ras berkata, "Ricky dan Ana tidak akan melupakanmu. Aku tidak tahu kapan kalian semua bisa bertemu lagi. Bukankah bertemu kembali saat dewasa akan lebih menyenangkan?" "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dengan tiba-tiba Ras memeluk Jaemin. Ras bergumam, "Aku berharap kalian saling memiliki tidak akan berubah. Jadi janganlah bersedih atau kecewa, karena ini bukanlah akhir." Ras berkata, "Ngomong-ngomong, kita mungkin akan lebih sering bertemu." Jaemin bergumam, "Piro, apa kamu tidak bisa menjaga anak-anakmu?" Kita beralih di kediaman Kon Walton. Di sana ada ayah dan ibu Jaemin. Ayah Jaemin berkata, "Aku tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh ayah mertua. Menyuruh membawa Jaemin ke sana. Aku juga merasa kalau ibuku tidak akan mengerti pikirannya. Aku tidak bisa menebak apa memang beliau hanya ingin menemui Jaemin."
Kamu akan langsung ke sana besok. Apa kamu yakin tidak apa-apa? Memangnya apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu kan tahu kalau Kesatria Walton akan menjaga perjalanan kami. Tentu saja, aku menaruh kepercayaanku yang tinggi kepada mereka. Memangnya siapa yang berani menyerang kami? Lagi pula suamiku kan Kon Walton. Dan juga ada Ras yang akan ikut bersama kami. Aku cukup terkejut kalau dia ternyata seorang defense eksekutor. Mereka itu jarang keluar dari Afton. Aku khawatir terhadap Jamin. Jamin memiliki kekuatan yang melampaui usianya. Kalau sampai seperti waktu itu, dia gagal menekan emosinya dan meledak, maka aku tidak tahu apakah pemimpin kesatria bisa menghentikannya. Aku rasa kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Semua orang membuat kesalahan, tapi aku percaya dengan anak kita. Kita beralih di tempat Jamin. Dia terlihat lagi sedang gembira. Dia berkata, "Karena aku harus menghancurkannya menjadi debu dan menyerapnya, waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama dari yang aku pikirkan. Tapi efeknya jauh lebih baik dari yang aku harapkan. Ini adalah hasil dari kerja kerasku. Mencapai kelas 6 hanya tinggal masalah waktu sekarang. Perjalananku masih panjang untuk kembali ke masa kejayaanku. Tapi sekarang setidaknya aku bisa dengan mudah membunuh seseorang dengan level seperti Profesor Sialan itu." Kalian penasaran apa yang akan dilakukan oleh Jamin di Afton? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!